Ramadan rasanya tak afdol jika tak menjalankan ibadah sholat tarawih. Itulah yang dilakukan pasangan Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said. Ibadah tarawih Thorik dan Al yang akrab disapa berlangsung khusyuk di kediaman mereka. Belum masukin gua ini. Gua ini masukin dulu deh. Ya. Udah buka puasa. Yang menarik, momen yang dibagikan di sosial media pribadinya, Thorik dan Al melibatkan putra sematawayangnya Ahmad Arash Omara Thorik, juga karyawan rumahnya untuk menambah kehangatan suasana Ramadan. Untuk pertama kalinya, Baby Arash ikutan sholat tarawih bersama. Bocah 8 bulan itu terlihat anteng, tak menangis ataupun rewel selama sholat berlangsung. Dengan wajah polosnya, meski sesekali keheranan melihat aktivitas ibadah kedua orang tuanya, Baby Arash mampu bikin netizen meleleh akan tingkah pola manisnya. Wah, itu banyak banget fansnya juga. Sekarang kalau jalan kemana-mana juga yang diteriakin udah Arash, Arash. Padahal kan nggak ada Arashnya ya. Sekarang dia belajar untuk duduk, terus dia belajar Dia belajar merangkak. Meski begitu, ada saja netizen yang tak suka dan mencari celah kesalahan suami Al itu antara menggendong sang putra sambil sholat. Saat kami jumpai di pesta ulang tahun Aminah semalam, baik Thorik maupun Al enggan merespon kejulitan netizen yang tak mendasar. Ya, banyak yang salah paham sama Aras dong, mau seperti apa. Sebagai ibu aku juga. Jadi anak soleha berbakti. Nggak ada tanggapan soal itu. Kalau netizen biarlah berkomentar, nggak apa-apa. Kenakan mukena coklat lengkap dengan sapu lidi di tangan, Natalie Holscher teriak bangunkan sahur warganet. Natalie sesekali menggebrak dengan sapu lidi. Natalie bak tengah membangunkan seseorang yang sulit dibangunkan ketika sahur. Kalau yang bangunin kayak gini sih, auto kabur. Sahur! Bangun mata lo, jangan merem kelem. Bangun! Sholat! Tidur mulu kerjaannya lo. Bangun! Masih tahu. Tak hanya itu, Natalia mengajak putra sematawayangnya Azam melakukan persiapan umroh, juga bikin salfok sekaligus adem warganet. Mengenakan tudung hijab syar'i, Natalie dipuji cantik dan didoakan kembali menutup auratnya. Bahkan sikapnya kalem dan tak pecicilan. Sementara Azam tampak kalem dan menggemaskan seolah mengerti apa yang disampaikan pemateri saat pembekalan ibadah umroh. Oh, mau umroh? Masya Allah, Bunda. Masya. Kira-kira, akankah Natalie bakal kembali mengenakan tudung hijab seperti harapan warganet setelah pulang ibadah umroh ke tanah para nabi Mekah Al-Mukarramah? Apalagi ganjaran orang yang berumroh di bulan Ramadan sama seperti menjalankan ibadah haji. Kok bisa sama janda? Nah, begini aku kasih tahu, janda ini janda spesial. Gara-gara pernyataannya yang menyebut Sarwenda sebagai janda gadis dalam siaran langsung akun sosmednya, Giorgio Antonio jadi bulan-bulanan netizen. Ya, pernyataan ini langsung memicu kritik pedas netizen, lantaran dinilai terlalu berlebihan dan menyinggung perasaan, terutama anak-anak Wenda. Meskipun sempat memberikan pembelaan, jika apa yang dilontarkan Gio karena tidak memperdulikan masa lalu sang kekasih. Mamio itu orangnya baik, hati, apa adanya, pekerja keras, sangat sayang sama anak-anaknya. Sejumlah warganet yang kesal pun mempertanyakan, apakah Gio memikirkan dampak ucapannya terhadap Thalia dan Tania yang kini sudah beranjak besar? Tak puas dengan penjelasan Gio, netizen yang kesal justru menyindir Gio numpang hidup. Yang bilangin aku mau coba kasih lihat lagi kamu seperti apa. Kita ketemu, kita lihat kamu itu siapa. Jodoh itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Udah jalan Tuhan gitu, gimana caranya Tuhan kasih. Tapi kalau misalnya disuruh aku kayak cari terus tidak gitu.
Ya, hubungan Wenda dan Gio memang berliku. Sebelumnya banyak netizen yang mendoakan berjodoh. Namun seiring berjalannya waktu, tak sedikit yang menghujat mereka. Bahkan netizen pun membanding-bandingkan kehidupan Wenda dengan Ruben Onsu. Bila Wenda kasmaran dan seolah kebelet nikah. Lain halnya dengan Ruben yang justru tampak menikmati hidup lebih tenang menjadi single fighter. Bersama Betran, Ruben pun membagikan kegiatan buka berdua. Meskipun beda keyakinan, tetapi Betran menunjukkan kasih sayang dan support pada sang ayah yang menjalani ibadah puasa di tahun pertama. Bahagianya senang banget, nggak bisa diungkap kata-kata. Allah maha tahu gitu, Allah maha mendengar dengan semua apa yang kita minta gitu. Ada saja gebrakan Abigail Ketelnya atau yang kerap disapa Yaya, putri dari Ririn Engkawati di bulan Ramadan ini. Tiba-tiba saja Yaya memiliki ide untuk berjualan takjil di depan rumahnya. Dan di hari keempat puasa ini, Yaya jualan pisang ijo seharga Rp20.000. Dan siapa sangka, jualan Yaya cukup laris manis. Ya, idenya diawali emang dari Yayanya yang pengen menyalurkan hobinya dia. Dia tuh kalau di rumah suka masak-masak, ya bikin kue, bikin puding, bikin es buah, pokoknya apapun. Akhirnya dia pengen buka warung pas puasa. Ya udah, kita kasih aja menggunakan fasilitas yang ada di rumah seadanya gitu. Jadi memang kita support aja sebagai orang tua, terus Yayanya sama temennya punya ide bikin ini udah. Ya hari pertama itu adalah karya dari Yaya semua. Ya, sebagai orang tua, Ririn dan Ibnu Jamil sangat mensupport kegiatan Yaya. Dan sebagai bentuk support hari pertama Yaya jualan takjil di awal Ramadan, Papa Ibnu, ayah sambung Yaya, menjadi pelanggan pertama. Lucunya saat Papa Ibnu memberikan uang Rp100.000, Yaya malah berceloteh tak ada kembalian. Beli. Saya mau beli. Beli semuanya bisa nggak? Nggak bisa. Oh nggak bisa? Kok nggak bisa? Nih. Bapak tadi ngasih uangnya berapa tadi? 100.000. Jadi kembalinya berapa? Nggak usah pakai kembali. Nggak kembalian? Nggak usah. Oke deh. Kan kau papa aku. Kalau segala sesuatu berkaitan dengan kreativitas kita support, senang-senang aja sih. Lucu aja kita ngelihatnya. Dia emang anaknya kan nggak bisa diem gitu. Kadang bikin apa dulu pernah kita juga ini bikin apa kuku ya, Manipedi di sini. Dia buka jasa untuk membuat merapikan kuku, gambar kuku. Beberapa hari berjualan, untung yang diperoleh Yaya memang tak banyak, namun tetap saja Yaya happy. Lantas benarkah modal Yaya menggunakan uang ampaunya untuk modal usaha jualan takjil? Dari uang dia kan kemarin dapat uang ampau ya nak, gongsi dia dapat uang ampau, modalnya dari uang ampaunya dia beliin modal buah-buahan, terus alat-alat yang lainnya juga, sirupnya.